Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan semester ganjil kali ini, Bapak akan menyampaikan materi lanjutan mengenai otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai itu semua, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Untuk KD pengetahuan 3.10, yaitu menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Untuk KD pengetahuan 3.11, yaitu menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk KD keterampilan 4.10, yaitu membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk KD keterampilan 4.11, yaitu melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana. Untuk itu, perlu kita ketahui peta konsepnya terlebih dahulu. Perencanaan kebutuhan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor itu terbagi menjadi: yang pertama, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Ya, itu berarti kita memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua kebutuhan, yang ketiga tujuan perencanaan, dan yang terakhir manfaat perencanaan. Sebagai persepsinya, perlu Bapak sampaikan bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses kegiatan, menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, untuk poin A, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana merupakan sebuah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai skala prioritas dan anggaran perusahaan atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana, tentu harus melaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan penyeleksian sarana dan prasarana itu sendiri. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan harus lebih dipikirkan dan dikaji sebaik mungkin. Selanjutnya, untuk poin yang pertama, karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor. Rencana kebutuhan hendaknya dibuat untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. Setelah rencana kebutuhan perlengkapan selesai dibuat, selanjutnya disusun perencanaan biaya yang meliputi biaya pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penginventarisasian, dan penghapusan agar tidak ada kebutuhan yang tertinggal dalam perhitungan biaya. Adapun langkah-langkah perencanaan pengadaan barang atau alat yaitu sebagai berikut. A. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan kantor yang diajukan oleh setiap unit kerja atau menginventarisasi kekurangan perlengkapan kantor. Yang B. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor dengan untuk periode tertentu. C. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. D. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran yang tersedia. E.
Memadukan rencana kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana atau anggaran yang tersedia. Yang terakhir F, penetapan rencana pengadaan akhir. Kemudian pada poin yang kedua, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana kantor. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah demi menghindari terjadinya kesalahan maupun kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan yang disesuaikan dengan tersedianya dana atau tingkat kepentingan. Sedangkan manfaat perencanaan sarana dan prasarana yaitu agar dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien. Berikutnya yang ketiga, jenis-jenis analisis kebutuhan. Dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan kantor, perlu melaksanakan suatu analisis kebutuhan. Adapun analisis kebutuhan perlengkapan kantor itu terbagi menjadi yang pertama, analisis kebutuhan kualitatif. Apa itu analisis kebutuhan kualitatif? Analisis kebutuhan kualitatif yaitu usaha pengelompokan tentang jenis kegiatan dalam suatu organisasi seperti tipe ukuran, mutu, maupun harga. Data yang dikumpulkan adalah perlengkapan apa saja yang ada, bagaimana kondisinya, dan fasilitas lain yang berhubungan. Yang kedua, analisis kebutuhan kuantitatif. Apa itu analisis kebutuhan kuantitatif? Analisis kebutuhan kuantitatif yaitu meneliti frekuensi kegiatan, berapa jumlah perlengkapan, serta bagaimana penggunaannya. Selanjutnya untuk poin yang keempat, pengusulan atau penentuan kebutuhan sarana dan prasarana. Pengusulan atau penentuan kebutuhan yaitu melaksanakan analisis kebutuhan, analisis anggaran, dan penyeleksian sarana dan prasarana sebelum mengadakan alat-alat tertentu. Berikut prosedur analisis pengusulan atau penentuan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. A. Perencanaan pengadaan barang bergerak. Barang bergerak ini dapat kita bagi menjadi dua klasifikasi, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Yang pertama, untuk barang habis pakai ini direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Lalu, menyusun rencana pengadaan barang menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Sedangkan untuk barang tidak habis pakai ini dapat direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Menganalisis dan menyusun keperluan sesuai dengan rencana kegiatan serta memperlihatkan perlengkapan yang masih ada dan masih dapat dipakai. Kemudian, memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Lalu, menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Penentuan kebutuhan barang tidak bergerak. Pengadaan barang tidak bergerak ini meliputi pengadaan tanah dan bangunan yang direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama,
Pengadaan survei tentang keperluan bangunan yang akan direnovasi dengan maksud untuk memperoleh data mengenai fungsi bangunan, struktur organisasi, jumlah pemakai, dan jumlah alat serta perabot yang akan ditempatkan. Yang kedua, pengadaan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun atas dasar data survei. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah bersangkutan. Keempat, menyusun tahapan rencana anggaran yang disesuaikan dengan rencana tahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang disediakan setiap tahun dengan memperlihatkan skala prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan departemen. Kelima, perhitungan kebutuhan ruangan. Yang terakhir, menghitung kebutuhan ruang kerja harus memperhatikan tambahan karyawan atau pegawai yang diperkirakan akan ditampung pada masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk poin yang kelima yaitu unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana. Kira-kira menurut kalian siapa saja unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana? Ya, unsur-unsur yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala divisi. Yang kedua, kepala unit. Yang ketiga, kepala TU. Kemudian, bendahara. Yang selanjutnya, urusan perlengkapan yang lainnya. Selanjutnya, untuk poin yang keenam, syarat-syarat penyusunan perencanaan sarana dan prasarana. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas pekerjaan. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Dan yang terakhir, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Selanjutnya, untuk poin yang ketujuh, prosedur perencanaan sarana dan prasarana. Pada bagian yang pertama, tahapan perencanaan sarana dan prasarana ini kita bagi melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan menganalisis kebutuhan kantor. Yang kedua, inventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Dan yang terakhir, mengadakan seleksi terhadap sarana dan prasarana yang direncanakan. Sedangkan untuk prosedur atau langkah-langkah perencanaan sarana dan prasarana, prosedur atau langkah-langkah merupakan cara yang ditempuh agar suatu kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam sebuah perencanaan sarana dan prasarana juga harus memiliki prosedur. Agar apa? Agar sebuah perencanaan berjalan dengan baik dan seefektif serta seefisien mungkin. Sebagai contoh, misalnya sebagai berikut. Barang habis pakai direncanakan. Yang pertama, menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan. Yang kedua, menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Yang terakhir, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, kemudian menjadi rencana tahunan. Demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini.
Sebagai evaluasinya, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang Bapak berikan sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana? Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan analisis kebutuhan kualitatif. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan analisis kebutuhan kuantitatif. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pengusulan atau penentuan kebutuhan? Dan yang terakhir, coba kalian jelaskan urutan perencanaan barang tidak habis pakai. Sekian pembelajaran daring kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat belajar. Selamat mengerjakan. Ingat, belajar daring itu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.